ini urainya bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan bersyukur itu ialah di dalam sehatnya ia taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang sehat, dia dikatakan bersyukur apabila dia taat sama Tuhannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan manusia itu bersyukur, dia harus menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi. Yang pertama, taat untuk menjalankan perintah. Yang kedua, taat untuk menjauhi larangan yang sudah Allah jabarkan di Al-Quran. Segala sesuatu, semuanya yang dikatakan maksiat, semuanya yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 nama suci? Allah menzohirkan daripada bagian dirinya menjadi zat dinamakan Allah. Ayo kembali sedikit aja. Allah menjadikan keberadaannya menjadi Nur Zatullah. Nur Zatullah menampakkan, mentajalikan kembali kepada Mem Nur Muhammad menjohirkan, menyatakan kembali ke Adam. Adam ini kalau tidak dikembalikan kepada Nur Muhammad, tidak diesakan kepada Nur Zatullah, maka tidak akan kembali sempurna kepada Tuhan. Kenapa? Ada yang salah dengan Adam. Dikatakan Adam itu tiada, berarti Adam itu suci toh, fitrahnya. Kalau yang suci ini dipenuhi dengan alwamah, amarah, supiyah, mutmainah, artinya tidak suci lagi. Artinya, wahai jiwa yang tidak tenang, engkau kesasar. Ya, karena jiwanya tidak pernah tenang. Ya, mikir pengen punya rumah, mikir pengen punya mobil, mikir pengen punya motor, mikir pengen hidupnya nyaman, mikir pengen jabatannya naik terus, pengen tabungannya lebih banyak, pengen. Lah sampean ini mayat loh. Kita ini mayat hakikatnya. Itulah dadamu itu loh, penuh dengan hawa nafsu. Ya. Harus dikendalikan. Kita rezeki tinggal menjemput. Ya. Kenapa sampai susah rezeki? Karena kesalahan kita tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Dikira bersyukur ini hanya mengucap alhamdulillah aja, tidak cukup. Bersyukur ini hanya merasakan keluar masuk aja, tidak cukup. Ya. Kalau kita hanya merasakan keluar masuk, kita hanya sholatul daim, setelah itu kita maksiat, sia-sia. Berani sholatul daim artinya berani kita berpuasa, berani kita menghadap Tuhan, artinya kita berani mengekang hawa nafsu kita. Kan murid sudah dikatakan, dia mempunyai masing-masing kelemahan, mempunyai masing-masing sifat yang tidak baik. Ya ini dirubah. Sifat tidak baik, tabiat yang tidak baik dirubah gitu loh. Yang tadinya serakah sekarang ganti qanaah, yang tadinya pemarah ganti sabar. Gitu. Yang tadinya supiyah atau mempunyai keinginan yang menggebu-gebu, jadilah engkau yang tenang. Itu loh. Hidup ini apa sih? Ya. Sudah banyak contoh sudah Allah gambarkan.
Mulai dari pejabat paling tinggi sampai paling rendah. Kalau sudah datang kematian, gunanya apa? Coba. Yang dicari yang jungkir balik siang malam sampai lupa Tuhannya. Terus dapat memberikan syafaat kah? Coba dipikir gitu loh. Bukannya kita ini tidak boleh bekerja. Ya silakan. Jemputlah rezeki sesuai takaran yang sudah Allah berikan. Oleh sebab itu kan sudah sering saya katakan, di perguruan ini ada yang profesinya, yang pertama petani, jadilah petani yang baik. Artinya apa? Dalam engkau mencangkul, engkau harus selalu sadar bahwa yang menggerakkan tanganmu, yang menggerakkan kakimu, itulah kekuatan Tuhan. Artinya apa? Jadi hakikatnya itu yang bekerja itu ya Tuhan. Jangan engkau yang merasa bekerja. Kalau engkau yang merasa bekerja, engkau akhirnya sombong. Itu loh. Itu yang Allah tidak suka. Allah tidak mau kalau kita mempunyai sifat sombong. Karena yang bekerja hakikatnya ya Tuhan sebetulnya. Itu loh. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Pengasih dan penyayang. Allah bantu kita untuk bekerja. Allah bantu agar kita mendapatkan penghasilan. Lalu dapat gaji semaunya. Loh, piye to iki? Hidup kok sakarepe dhewe. Kayak apa? Jadilah petani yang baik. Yang petani. Terus yang dari angkatan darat, yang bapak tentara, jadilah tentara yang baik, yang amanah. Ya toh? Yang jadi polisi, jadilah pengayom yang baik untuk masyarakat. Ya kan seperti itu. Ya. Apapun profesinya di perguruan haruslah kita amanah. Ya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah, gitu. Karena semua itu akan membuahkan kebaikan kalau kita amanah, gitu loh. Tapi kalau kita tidak amanah, maka kita menggali lubang kehancuran kita sendiri. Tidak pernah amanah. Tidak pernah amanah sama Tuhan, ya. Kalau doa aja mintanya dari angka 1 sampai angka 10 tuh ada semua. Minta sehat ya Allah, lancar rezeki ya Allah, ya. Minta jabatan, semoga cepet naik terus. Nah, apalagi minta semoga cepat mempunyai ini dan itu, ya. Mintanya itu sangatlah banyak, tetapi wajibannya tidak dijalankan. Maunya haknya diberikan, wajibannya nggak dijalankan. Ya. Maka dari itu, mari kita bangun kesadaran kembali untuk murid-murid di perguruan ini. Karena enggak, keberhasilan ialah kesadaran. Sadar. Hidup Allah yang menghidupkan, bergerak Allah yang menggerakkan. Ya. Terus hidupnya semaunya, ndak malu sama Tuhan ini. Kira-kira malu kan ndak, gitu loh. Ya. Allah itu memang diam. Ya, kita mau maksiat, kita mau mengerjakan yang kita senangi, kita mau nuruti hobi kita, dia memang Tuhan. Karena apa? Al-Quran sudah diturunkan, sunnah Nabi sudah dicontohkan. Sungguh alangkah sayangnya kalau Al-Quran itu tidak dikaji. Oleh sebab itu janganlah hanya membacanya saja. Al-Quran itu rambu-rambu dari Tuhan sudah sangat jelas sekali. Ini saya beri Al-Quran, ini undang-undang.
tapi diterjang semuanya, kan seperti itu. Ya diam, nanti ada hari pengadilan, ada hisab. Oh, jangan nangis ya. Jangan nyesal. Ini orang itu ya, saya katakan orang itu kalau sudah dibuka hidayah untuk belajar ilmu mengenal diri, apapun itu ya, kalau di Islam ma'rifatullah, kalau di Jawa ilmu sangkan paraning dumadi ya, ilmu mengenal diri. Kalau sudah dibuka, yang istiqomah, yang sabar apapun yang terjadi ya, yang sabar belajar di perguruan atau belajar di guru siapapun, di majelis manapun yang mengajarkan ilmu mengenai ketuhanan. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah merasa bosan dengan belajar ilmu ketuhanan, sudah malas diingatkan melalui ilmu mengenal diri, tanda-tanda Tuhan cabut hidayahnya. Hati-hati itu. Orang itu kalau sudah tidak mau belajar ilmu mengenal diri, sudah malas ya, tanda kutip, tidak mau diingatkan kebaikan, artinya hidayah Allah cabut dari dadanya. Wah, bahaya itu. Kalau sudah dicabut hidayah di dalam dadanya, itu ciri-ciri orang yang su'ul khotimah. Kenapa? Diajak yang baik tidak mau, diingatkan kebaikan tidak mau, merasa paling baik, merasa paling berilmu. Wah, ini sifat-sifatnya jajil ini sudah. Itulah. Oleh sebab itu, di perguruan pun banyak murid yang statusnya menjadi suluk di berbagai torekoh di Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu siapa yang ikut torekohnya di mana, tapi ada. Pesan saya, tidak akan engkau berhasil menjalani torekoh itu ketika engkau masih memelihara kekotoran yang ada di dalam hatimu. Tidak akan berhasil sulukmu di dalam menempuh jalan torekohmu ketika engkau lalai dengan rasa bersyukurmu. Tidak akan berhasil, tidak akan sampai engkau kepada Tuhanmu ketika engkau tidak mempuasakan dirimu. Jadi puasa ini sangat penting gitu loh. Punya tugas murid ini. Dengan puasa inilah berubah sifat dan tabiat kita yang tidak baik ya. Contoh seperti berkata-kata. Berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, kalau tidak tahan, setidaknya diam. Jangan menyakiti orang. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dicaci maki. Mungkin itu teguran dari Tuhan. Mungkin dahulu kita ini orang yang congkak. Mungkin kita dahulu orang yang sombong. Mungkin juga dahulu kita susah dinasihati oleh kedua orang tua kita. Jadi semua harus mempunyai baik sangka, ya. Harus mempunyai baik sangka. Karena ini penting. Karena tanpa puasa kita tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Itu tadi contohnya. Sudah taubat tapi maksiat. Taubat maksiat. Artinya di dalam peperangan ini seperti Pandawa dengan Kurawa ini kita masih dihujani panahnya Kurawa.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.